Indomaret dan Alfamart terancam ditutup. Ini alasan Menteri Desa mengeluarkan wacana mengejutkan. Di hampir setiap sudut desa dan kota kecil di Indonesia, satu pemandangan yang sama selalu muncul, lampu terang, rak penuh barang, dan papan nama Indomaret atau Alfamart. Namun kini, jaringan retail raksasa itu justru berada dalam sorotan tajam pemerintah, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yendri Suzanto melontarkan wacana yang mengejutkan publik, pembatasan bahkan penutupan Indomaret dan Alfamart di wilayah desa. Apa yang sebenarnya terjadi? Masalah utama, warung desa kalah telak menurut Menteri Desa. Menjamurnya minimarket modern di pedesaan telah menciptakan ketimpangan ekonomi yang serius. Warung-warung kecil, kios keluarga, dan toko tradisional desa perlahan mati. Modal mereka kalah, harga kalah, sistem kalah. Sementara minimarket besar datang dengan jaringan distribusi nasional, modal raksasa, sistem. Harga yang sulit disaingi akibatnya, uang desa tidak berputar di desa, tapi mengalir keluar ke korporasi besar. Desa kehilangan kedaulatan ekonomi dalam pernyataannya. Menteri Desa menegaskan bahwa desa seharusnya menjadi pusat ekonomi rakyat. Bukan hanya pasar bagi perusahaan besar jika kondisi ini dibiarkan. BUMDes sulit berkembang, UMKM desa tercekik, lapangan usaha lokal menghilang, desa hanya menjadi konsumen bukan produsen. Inilah alasan utama munculnya wacana pembatasan atau penutupan minimarket modern di desa. Apakah Indomaret dan Alfamart benar-benar akan ditutup? Perlu digarisbawahi, ini masih wacana dan kebijakan selektif. Bukan penutupan total nasional. Yang dipertimbangkan pemerintah antara lain, larangan minimarket di radius tertentu dari warung rakyat, pembatasan izin di wilayah desa, evaluasi izin lama, prioritas ekonomi untuk BUMDes dan UMKM. Tujuannya bukan mematikan usaha besar, melainkan menghidupkan kembali ekonomi. Desa penutup narasi kuat, di balik rak rapi dan AC dingin minimarket modern, ada warung kecil yang lampunya mulai padam. Pertanyaannya sekarang bukan lagi soal Indomaret atau Alfamart, tetapi siapa yang seharusnya berdaulat di desa sendiri? Apakah desa akan terus menjadi pasar atau kembali menjadi penggerak ekonomi rakyat? Buat apa kita membangun Kopdes tapi Alfamart sama Indomaret atau sejenisnya merajalela, Pak? Sudah 20.000 lebih Alfamart dan Indomaret. Dan luar biasa tuh merajalelanya. Dia lagi, betul itu. Kekayaannya sudah terlalu menurut saya untuk Republik ini. Dan yang tadi masalah Kopdes, nah ini Kopdes ini. Jadi Kopdes ini, mohon maaf Bapak Ibu, memang aturan mainnya berapa kali berubah Pak Ketua. Karena ingin cepat, ingin banyak, ingin bagus. Tapi peraturan memang beberapa kali berubah. Sebelum Inpres nomor 17 tahun 2025 keluar, itu sudah ada PMK 49. Nah, disitulah yang Bapak Ibu tadi pertanyakan bahwa dana desa jadi jaminan kalau macet. Nah, dengan adanya Inpres nomor 17 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gerai, maka dana desa itu nggak jadi jaminan lagi kalau macet. Karena ini ada top down tadi dari dana desa, desa menerima bangunan, menerima gerai, dan termasuk dari pemerintah itu menyiapkan pegawainya Pak Ketua dari P3K. Jadi tadi kalau jawabannya masalah SDM, insya Allah ini ada SDM yang disalurkan oleh pemerintah P3K. Jadi Permen Q nomor 49 tidak berlaku, termasuk Permendes nomor 10 yang saya buat tentang 30% dana desa jadi jaminan tidak berlaku lagi. Karena ini menjadi top down, pemerintah akan membangun langsung dan itu menjadi aset desa. Desa mendapatkan keuntungan sekurang-kurangnya 20%. Jadi ini saya kira sumber ekonomi baru. Dan tadi saya setuju sekali ulang lagi di forum Interhormat ini Pak Ketua. Kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret stop. Tidak perlu lagi malah pakai OSS apa tadi. Saya kira pemerintah harus berpihak Pak. Buat apa kita membangun Kopdes tapi Alfamart sama Indomaret atau sejenisnya merajalela? Yaitu artinya ya tidak apple to apple sebenarnya. Kalau mereka sudah sangat besar, sangat monopoli selama ini, ya tentu akan menjadi ancaman bagi Kopdes. Saya setuju. Kopdes jalan,
Alfamart cukup sampai di situ, Pak. Sudah 20.000 lebih Alfamart dan Indomaret. Dan luar biasa tuh merajalelanya. Dia lagi, betul itu. Kekayaannya sudah terlalu menurut saya untuk Republik.